Plus, dia tahu jauh di lubuk hatinya, jika masalahnya tidak diselesaikan di akarnya, bahkan jika dia kembali ke lokasi syuting, masalah akan tetap muncul. Daripada membiarkan itu terjadi, dia sebaiknya pergi sekarang sebelum produksi mengalami kerugian. Namun, sedikit yang dia tahu bahwa Kenzie sama sekali tidak berniat agar ahli tersembunyi terus ada. Bahkan ada desas-desus bahwa aku memelihara hantu. Alexa tidak bisa menahan tawa. Aku sudah mengungkapkan motifku dengan jelas, namun, kenapa dia tidak melepaskannya? Apakah dia hanya akan puas ketika dia benar-benar menghancurkanku? Ada beberapa orang yang lahir tidak bersalah. Beberapa orang dilahirkan untuk menjadi jahat sampai hari kematian mereka. Itu pengamatan yang menarik. Alexa dengan lembut menganggukkan kepalanya. Apakah kamu percaya aku? Kenzie bertanya dengan tatapan penuh harap. Alexa mengangguk lagi dan memegang tangannya. Tentu saja aku percaya padamu. Jika kamu mempercayaiku, maka ikuti dengan tenang di belakang. Di dalam industri ini, tidak ada badai yang tidak dapat aku blokir. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah diragukan Alexa. Setelah Alexa meninggalkan rumah sakit, Adira ditinggal untuk merawat Baim. Melihat dia tertidur di tempat tidur, Adira dengan santai melihat-lihat ponselnya. Tapi, begitu dia menemukan desas-desus bahwa Alexa memelihara hantu dan terlibat dalam ilmu sihir, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ke teleponnya dengan gelisah. Untungnya, dia dengan cepat ingat untuk menutup mulutnya. Aku sudah mendengarmu, kata Baim dengan mata terpejam. Anggap saja kamu mendengar sesuatu, itu semua ada dalam imajinasimu. Adira melambaikan tangannya. Haruskah aku menyiapkan beberapa peralatan untukmu pulang? Jika kamu bisa, itu akan sangat bagus. Jika seseorang mengetahuinya, orang akan mengira Alexa benar-benar menjaga hantu. Baim akhirnya membuka matanya yang tampak cerdas. Matanya memiliki kekuatan menarik bagi mereka, yang menggoda Adira untuk melihat kedua kali. Aku hanya bercanda. Adira menghela nafas. Alexa benar-benar memiliki kehidupan yang sulit. Dia sebenarnya orang yang hebat, tapi aku tidak tahu mengapa orang selalu bersekongkol melawannya. Kebaikan melindungi mereka yang berbakat. Pernahkah kamu mendengar tentang ini sebelumnya? Kata-kata ini menghibur Adira, jadi dia menganggukkan kepalanya. Itu karena Alexa terlalu mampu sehingga dia tidak sengaja berdiri di jalan orang lain. Karena kamu tahu ini, kenapa kamu masih marah? Adira memikirkannya dan menyadari bahwa dia benar. Bahkan jika keadaan tidak menjadi lebih buruk, Alexa masih memiliki Kenzie di sisinya. Jadi, masalahnya pasti akan berubah menjadi lebih baik. Setelah menghibur Adira, Baim menutup matanya untuk beristirahat lagi. Namun, para perawat di luar diam-diam bergosip. Hais. Izinkan saya memberitahumu, bahwa Baim adalah orang yang sombong bagi semua orang. Sebelumnya, ketika dokter berbicara dengannya, dia hanya menjawab dengan satu kata. Asisten kecil ini, bagaimanapun, telah mendapatkan kepercayaannya. Dia juga memiliki temperamen yang aneh. Hanya dengan melihatnya saja sudah sangat mengintimidasi. Aku sangat gugup ketika harus membantunya memasang infus, karena dia sepertinya tidak menyukai kontak fisik. Aneh sekali, asisten kecil itu membantunya menyeka tangan dan wajahnya, tetapi dia tidak menghindarinya sama sekali. Itu karena, reaksinya tergantung pada orangnya. Pagi menjelang siang, Alexa kembali ke Hyatt Regency dan akhirnya bertemu dengan Natalie, yang sudah lama tidak dilihatnya. Natalie segera berlari dan meraih tubuh Alexa. Kenapa kamu kurus sekali? Aku hanya menerima luka kecil, itu tidak akan mempengaruhi berat badanku, Alexa menghibur. Benarkah? Apakah kamu tahu bagaimana perasaanku ketika aku mendengar kamu jatuh dari ketinggian? Natalie tiba-tiba mulai menangis. Jika sesuatu benar-benar terjadi padamu,
Aku tidak tahu kemana harus pergi untuk menangis sepuasnya. Alexa mengerti Natalie mengkhawatirkannya, jadi dia tidak membantah dan, sebaliknya, membiarkannya melampiaskan amarahnya. Katakan padaku, kamu sudah menikah dan sudah dewasa, bagaimana kamu bisa begitu ceroboh? Natalie terisak, tidak, itu tidak benar, ini semua karena orang yang menghasut segalanya. Begitu kita mengetahui siapa itu, mereka akan mengalami neraka yang hidup. Rasa dingin tiba-tiba muncul di mata Alexa. Beberapa orang seperti yang dikatakan Kenzie, tidak peduli bagaimana kamu memperingatkan mereka atau menekankan sesuatu kepada mereka, mereka akan tetap hidup di dunia mereka sendiri. Alexa benar-benar tidak ingin bertindak ekstrim. Tapi, jika pelakunya benar-benar Arsi, ngomong-ngomong, apa yang harus kami lakukan jika kamu diganti? Tuan Yang Maha Kuasa dari artis Mandala diganti. Jika tersiar kabar, berapa banyak kebanggaan yang akan ditinggalkan bos? Natalie berkata dengan nada frustrasi. Produser Hidden Expert benar-benar berani. Kenzie akan menangani masalah ini. Tentu saja aku tahu dia akan melakukannya. Aku tidak sabar untuk melihat nasib mereka. Karena Alexa tidak ada di film lagi dan akan dirilis setelah Stupid, Kenzie akan membuatnya agar mereka tidak pernah dirilis. Benar, Kenzie bilang ada yang ingin bertemu denganku. Siapa itu? Alexa bertanya sambil tersenyum sambil duduk di sofa. Tidak mungkin aku. Itu orang lain. Apakah kamu ingin menebak? Natalie memandangnya secara misterius. Alexa menggelengkan kepalanya. Meskipun dia mengenal cukup banyak orang, hanya ada segelintir orang yang benar-benar terikat dengannya. Dan orang-orang ini, saat ini berada di sampingnya. Jadi, siapa lagi yang ingin melihatnya? Natalie memberi isyarat padanya untuk menutup matanya. Alexa awalnya tidak ingin memainkan permainan kekanak-kanakan seperti itu. Tetapi, karena itu adalah seseorang yang tidak dapat dia prediksi, dia memutuskan tidak ada salahnya bermain bersama. Sesaat kemudian, suara sepatu kulit di lantai yang keras bergema di telinganya. Alexa menutup matanya dan tersenyum, Rizky. Ekspresi Natalie sangat terkejut. Siapa sangka dia bisa menebak seperti ini. Itu benar, orang yang muncul di depan Alexa adalah Ezio yang cocok dengan warna biru tua, tidak ada keraguan tentang hal itu. Setelah itu, membangun pengalamannya di luar negeri selama beberapa bulan terakhir, dia menjadi lebih dewasa dan dapat diandalkan. Aku tidak pernah berpikir kamu akan benar-benar menjadi seorang aktris. Rizky duduk berhadapan dengan Alexa. Saya melihat video audisimu, dan jujur berpikir bahwa kamu lebih baik daripada banyak aktor. Meskipun kamu masih memiliki beberapa aspek yang dapat ditingkatkan, dengan kecerdasanmu, saya yakin kamu akan mampu mengatasinya. Itu dengan mudah. Terima kasih karena sangat percaya padaku. Alexa dipenuhi dengan kebahagiaan. Bayangan Rizky meninggalkan Dirgantara Entertainment masih terpatri dalam ingatannya, tapi mereka berdua bukan lagi orang yang sama seperti saat itu. Kamu sudah kembali dari pelatihanmu? Ya, tapi begitu aku kembali, ku dengar kamu terlibat dalam berita besar lainnya. Rizky tertawa. Alexa masih ingat ketika mereka pertama kali bertemu. Saat itu, dia masih berduka atas kematian Amara Brayaksa. Tapi sekarang, dia seperti terlahir kembali dan disegarkan. Cukup tentang saya, mari kita bicara tentangmu. Alexa ingin mengubah topik pembicaraan. Namun, saat ini, Kenzie keluar dari ruang belajar dan menyarankan, mari kita lihat berita dulu. Setelah berbicara, Kenzie mengambil remote control dan menyalakan televisi di ruang tamu. Berita tengah hari saat ini sedang ditayangkan. Ini adalah tajuk utama di bagian bawah. Layar dan siaran langsung adalah seorang reporter di set Hidden Expert. Karena Alexa sudah diganti, dia tidak terlihat di manapun. Saya di sini pada kunjungan media pertama untuk set ahli tersembunyi.
Kunjungan hari ini tampaknya juga merupakan pengumuman tidak langsung bahwa Alexa telah diganti. Meskipun tim produksi belum secara resmi mengumumkan perubahan ini, kami dapat melihat dengan jelas bahwa Alexa tidak siap dan rumor publik itu benar. Menurut rumah sakit, Alexa sudah pulih dan meninggalkan rumah sakit. Tapi, tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.